saat ini saya kedatangan tamu yang spesial nih. Saya sudah kedatangan dari Direktur Utama PT MRT Indonesia, ada Pak William Sabandar. Pak, apa kabar Pak? Sehat? Sehat, Mbak Wela. Terima kasih sudah diundang ke sini. Iya Pak, sama-sama. Kita senang kedatangan Bapak. Pak, kita kan sudah ketahui nih, MRT fase pertama itu sudah rampung, sudah sukses, sudah lumayan mengurangi sedikit penggunaan kendaraan pribadi nih Pak. Nah, dan sekarang orang-orang pun tahu bakal ada fase kedua nih Pak. Cuman belum tahu kelanjutannya itu seperti apa, sudah sampai mana. Mungkin bisa dijelaskan Pak, fase kedua mulai dari rutenya dari mana ke mana dan seperti apa progresnya. Jadi yang fase pertama dari Lebak Bulus, selatan Jakarta ke Bundaran HI, Jakarta Pusat, 16 km. Yang fase kedua yang sedang kita siapkan dan mulai dikerjakan itu adalah dari Bundaran HI menuju ke Ancol Barat. Itu sepanjang 12 km. Nah, kalau fase itu terjadi, maka dari selatan Jakarta ke utara Jakarta itu terhubungkan sepanjang 28 km. Terus sejauh ini sudah sampai mana? Karena sempat dikabarkan bahwa Februari ini katanya sudah ada yang dikonstruksikan ya Pak? Ya? Betul, jadi Senin besok kita akan menandatangani kontrak CP, Construction Package 201. Setelah sebelumnya kita membangun gardu bawah tanah di Monas, sekarang kita akan mulai membangun terowongan dan 2 stasiun, yaitu stasiun yang pertama nanti di Monas dan stasiun yang kedua nanti di Tamrin. Ya. Itu proses penandatanganan kontraknya akan kita lakukan dari hari Senin dan konstruksinya akan mulai juga dimulai di awal Maret. Mungkin selama ini ada kesulitannya apa sih Pak? Persiapannya cukup memakan waktu ya untuk fase 2 ini karena memang proses desainnya itu tidak mudah. Kita melalui banyak bangunan-bangunan penting sepanjang jalur ya. Di Tamrin sendiri itu ada struktur Bank Indonesia, gedung Bank Indonesia, kemudian di Monas sendiri kita tahu itu ada kawasan budaya, kawasan heritage Monas dan bangunan-bangunan pemerintah, ada Istana Presiden, kemudian sampai terus ke kota, masuk di bawah Sungai Ciliwung ya, di Jalan Gajah Mada dan Hayam Buruk sampai ke Kota Tua. Jadi proses desainnya memakan waktu yang cukup panjang, bahkan secara konstruksi juga dia akan lebih menantang dibanding fase 1. Kalau fase 1 relatif bangunan-bangunan seperti itu kurang dan ada di atas tanah. Kalau fase 2 ini seluruhnya akan dibangun di bawah tanah, bahkan di bawah sungai. Terus Pak, kalau dari segi pembiayaan nih Pak, sampai saat ini untuk fase kedua memakan biaya berapa sih Pak? Lebih banyak kah atau lebih sedikit dari tahun lalu dan alasannya? Lebih banyak daripada fase pertama. Jadi fase kedua itu karena saya katakan tadi secara teknis dia lebih sulit ya. Semua di bawah tanah, ada bangunan heritage, kita masuk ke daerah yang lembut, yang intrusi air laut sudah ada. Total anggaran yang kita sediakan ya dan dananya sudah tersedia itu sebesar 22,5 triliun rupiah. Di mana tanggung jawabnya dibagi antara pemerintah DKI Jakarta menanggung 51% dari utang dan pemerintah pusat menanggung 49% dari utang. Baik, kalau dari segi fasilitas nih Pak, apa mungkin ada nanti bakal ada inovasi baru untuk fase kedua, mungkin dilihat dari pengalaman di fase pertama atau mungkin park and ride atau apa gitu? Betul, jadi even di fase pertama kita sudah mulai melakukan berbagai inovasi. Yang pertama adalah kita masuk ke era digital dan sistem tiketing kita akan berbasis digital ya. Kita sudah mulai pada saat ini memang kita masih pakai kartu, kalau kita naik MRT, tetapi dalam waktu tidak terlalu lama kita akan menggunakan sistem QR. Jadi dari handphone berarti? Jadi handphone, jadi pakai mobile application. Nah pada fase kedua ini teknologinya akan lebih kita tingkatkan sehingga integrasinya akan bisa lebih bagus. Yang kedua juga proses integrasi tadi, betul. Kita akan mulai lebih banyak menyiapkan area-area park and ride dan itu sudah kita antisipasi. Nah, kalau yang ke fase 2 nanti itu akan ke semua stasiun bawah tanah, itu akan kita integrasikan dengan Transjakarta. Pak, kalau dari
waktu nih Pak, kan diperkirakan sampai 2024. Iya. Tapi apa enggak ini dipercepat gitu Pak? Karena saya nggak sabar nih Pak, saya nggak sabar. Dan Ya memang secara teknologi kan memang dia lebih susah ya, jadi memang itu waktu yang memang sudah kita kerjakan dengan mode akselerasi gitu ya. Nah, yang kita percepat itu adalah kita tidak tunggu lagi fase 2 selesai, kemudian kita bangun fase 3 dan fase 4 ya. Tetapi kita mau bergerak secara paralel. Jadi seiring dengan fase 2 ini berjalan, kita akan mulai fase 3. Dan mudah-mudahan tahun depan kita mulai fase 4 timur barat. Nah, itu yang cara kita mempercepat bagaimana supaya MRT itu tidak dalam waktu yang terlalu lama bisa menjangkau seluruh titik-titik kota yang ada di Jakarta.